Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mercy Putri Kamengko, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kupang. Nah, di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di depan saya sudah ada rekan sejawat saya. Oke, nama saya Polka Kusnomo, saya dari SMP Negeri 3 Kepulauan Barat, Kabupaten Kupang, mengajar bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi Pak Polce ini nanti yang akan menjadi objek pengamatan saya di praobservasi ini. Oke, jadi langsung saja kita akan melakukan praobservasi. Apa kabar Pak Polce? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Sehat ya Pak Polce ya? Sehat, Oke, luar biasa. puji Tuhan kalau begitu. Nah, Ya. Pak Polce, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya nanti agar nantinya kalau ketika Pak Polce melakukan observasi di kelas bersama dengan saya, tentunya nanti Pak Polce sudah sangat siap dan tentunya lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas sebentar. Nah, jadi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Polce? Boleh. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaannya, yaitu yang pertama ini Pak Polce, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai? Oke, karena materinya di sini nanti adalah greetings dan introduce myself. Jadi nanti tujuan pembelajarannya di sini pertama itu peserta didik diharapkan mampu menyapa orang lain, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris di sini materi greetings. Terus yang kedua itu peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan teman di sebelahnya atau teman kelompoknya, itu nanti masuk di materi introduce. Oke, baik. Jadi ada tujuannya, ada dua ya Pak Polce, di situ ada greetings dan introduction. Oke, baik. Nah, kalau begitu untuk area pengembangan sendiri, apa yang area-area mana yang ingin Pak kembangkan dalam pembelajaran nanti? Oke, untuk area pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran saya nanti, itu biasanya dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill yang dinilai. Yang pertama itu ada reading, speaking, writing, and listening. Jadi kalau untuk materi greetings dan introduction di sini ada 2 area pengembangan yang akan dinilai nanti, yang akan dikembangkan. Yang pertama itu tentunya reading, itu bagaimana siswa dapat membaca dengan baik. And then yang kedua itu speaking, dia nanti berbicara, begitu. Baik sekali ya Pak Polce ya, luar biasa ya. Jadi ada reading dan speaking. Oke, kalau gitu dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran seperti apa yang Pak gunakan? Nah, kalau untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu contextual teaching and learning, begitu. CTL ya? CTL, betul. Oke, baik. Oke, kalau begitu strategi pembelajaran apa yang akan Pak Polce pakai? Oke, untuk strategi tentunya kita menggunakan diferensiasi proses, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentunya ada diferensiasi konten berupa video-video yang akan saya tampilkan untuk mereka tonton tentang materi yang berkaitan dengan materi itu. Oke, berarti di sini ada konten dan proses ya. Proses. Oke, kalau berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya mungkin sebelumnya apakah Pak Polce sudah kan kita tentunya tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang melihat minat, bakat dan juga karakteristik siswa. Gitu. Apakah sebelumnya sudah Pak Polce memetakan anak-anak dengan karakteristik atau minat mereka yang misalnya ada audio visual atau mereka ini anaknya harus bergerak, melihat, begitu. Oke, kalau untuk itu pemetaannya waktu awal tahun pelajaran kemarin di bulan Juli itu sudah saya lakukan semacam asesmen diagnostik. Jadi itu saya pemetaannya siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, kemampuan akademiknya itu seperti apa, terus latar belakangnya, bagaimana dia menangkap materi itu, apakah sudah di atas rata-rata atau masih belum terlalu bisa, itu nanti pemetaannya berdasarkan itu di asesmen diagnostik waktu awal tahun pelajaran. Berarti bagus sekali ya Pak Polce ya, sudah dilakukan
diagnostik awal duluan ya Pak Polce. Kebetulan Berarti saya wali kelas jadi lebih gampang melakukan asesmen diagnostik iya itu. iya, keren sih. Berarti nanti saat kita masuk ke kelas itu berarti kelompokan anak-anak itu sudah dikelompokkan sesuai Sudah berdasarkan kelompokan bagus. itu ya. Oke, luar biasa ya Pak Polce ya. Iya, Nah, kalau terima begitu kasih. bagaimana penilaian yang akan Bapak lakukan nanti di Oke, kelas? kalau untuk penilaiannya itu tentunya sudah ada lembar kerja peserta didik yang biasa kita kenal LKPD dengan ya? LKPD, Oh, betul. bagus, ya. Jadi nanti akan saya bagikan beberapa lembar LKPD dalam beberapa kelompok. Jadi pembagiannya berdasarkan kelompok. Itu nanti sudah ada LKPD yang akan saya siapkan, yang sudah saya siapkan, jadi nanti siswa kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada presentasi secara berkelompok berupa saya berikan short conversation atau percakapan singkat. Jadi nanti secara berkelompok 1 atau 2 orang berpasangan tentunya. Jadi mereka akan tampilkan short conversation itu di depan kelas dan nanti itu yang akan saya nilai. Oke, baik. Sasaran kelasnya itu kelas berapa Pak Polce? Untuk sasaran kelasnya itu nanti kita pakai di kelas hari Rabu besok. Di Berarti tanggal pelaksanaannya 18 besok ya? September. Besok. Berarti Ya. sudah persiapannya sudah matang Sudah sekali ya. ada. Bagus. Nah, kira-kira jam berapa ya Pak Polce? Nanti di sekitar jam 8.50. Jam 8.50. Ya. Oke, baik. Berarti nanti jam 8 itu kita sudah siap dan Pak Polce sudah siap untuk kita. Ya, betul. Saya akan menjadi supervisor di sana mengamati jalannya observasi nanti. Ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu Pak Polce, profesor kita cukup sampai di sini. Dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Pak Polce juga sudah menjelaskan dengan baik. Jadi saya harap nanti saat observasi berlangsung hal-hal yang tadinya Pak Polce sudah rencanakan di awal tadi selama kita dapat dilakukan dengan baik. Diterapkan dengan Iya. baik. Iya, betul. Dan nanti Pak Polce selamat berserah diri, sampai jumpa besok. Terima Dan kasih. nanti, setelah kita melakukan observasi dan observasi besok, nanti kita akan masuk dalam pasca observasi. Masih ada lagi. Iya, kita akan melakukan pasca observasi. Jadi sampai jumpa di kegiatan besok, Siap, Pak Polce. terima Baik, selamat pagi Pak Polce. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi hari ini kami akan melakukan observasi dan saya akan menjadi supervisor dan Pak Polce akan mengajar di kelas. Langsung saja kita akan observasi kelas. Okay, good morning everybody. Good morning. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Are you ready to study? Yes, yes, yes. I'm ready. Okay, jadi kita ketemu lagi setelah kita dengan sebuah jawaban kegiatan yang kita lalui. Jadi hari ini semua dalam keadaan sehat, berdiri kembali di sini, duduk kembali di sini untuk memulai pelajaran. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Jadi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Setiap langkah kita penuh dedikasi, menginspirasi, membimbing dengan hati. Di kelas A kita belajar dan berbagi, menjadi guru penggerak untuk negeri ini. CDP kita keren, kita hebat. Di Dejak-Yakub kita bersatu padu, mendidik dengan hati, penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Setiap langkah kita penuh dedikasi, Jadi tujuan pelajaran hari peserta didik diharapkan mampu menyapa orang lain. Menyapa orang lain itu di body, itu materi greeting. Terus yang kedua itu peserta didik mampu memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri itu masuk di materi introduction myself. Jadi mainnya generasi penerus kita siapkan dengan pasti. itu adalah memperkenalkan diri. Bersama kita bisa meraih mimpi dengan semangat juang tak kenal berhenti. Kupang jadi saksi Ada yang punya gambar kita tentang menjadi greeting. guru penggerak untuk Indonesia. CDP kita keren, kita hebat. Di Dejak-Yakub kita bersatu padu, mendidik dengan hati, penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Selamat pagi,
tak pernah lulu. Fasilitator yang mantap keren bersama kita maju. Tak ada yang tertinggal. Coba kita keren, kita hebat. Di jejak hidup kita bersatu padu. Mendidik dengan hati penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Setiap langkah kita penuh dedikasi, menginspirasi, membimbing dengan hati. Di kelas A kita belajar dan berbagi, menjadi guru penggerak untuk negeri ini. CDP kita keren, kita hebat. Di Decakya Group kita bersatu padu, mendidik dengan hati penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Setiap langkah kita penuh dedikasi, menginspirasi, membimbing dengan hati. Di kelas A kita belajar dan berbagi, menjadi guru penggerak untuk negeri ini. CDP kita keren, kita hebat. Di Decakya Group kita bersatu padu, mendidik dengan hati penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Bersama kita bisa meraih mimpi, dengan semangat juang tak kenal berhenti. Kupang jadi saksi perjuangan kita, menjadi guru penggerak untuk Indonesia. CDP kita keren, kita hebat. Di Decakya Group kita bersatu padu, mendidik dengan hati penuh cinta kasih. Generasi penerus kita siapkan dengan pasti. Sorry atau apologize. Oke, jadi kita materi ini hari tentang greeting dan introduction sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di minggu depan dengan materi tentang apologize atau how to say sorry atau minta maaf. Hari ini kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah luar biasa. Thank you, terima kasih semua. Sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang diajarkan? Yang mungkin hanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, hal menarik apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran hari ini? Oke, menyanyi, terus apa? Oke, baca percakapan di depan kelas. Apa Sandy? Oh, di bahasa Inggris itu tulisan lain, bacanya lain. Terus bacanya lain, itu memang biasa. Hanya nanti kita akan pelan-pelan terbiasa. Nanti tiap kali Pak masuk kita akan biasakan belajar bahasa Inggris itu dari awal, pelan-pelan. Kita sama-sama belajar. Pak belajar dari kalian, kalian juga belajar dari Pak. Oke, kegiatan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, kita berdoa penutup dulu. Siapa yang mau berdoa? Oke, mulai berdoa. Berdiri sambil. Oke, see you next week and thank you for today. Keep applause for you all. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Mercy Putri Karmenko, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kupang. Saya dari UPTD SMP Negeri 3 Fatuli Barat. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya. Oke, nama saya Polikarpus Nono, saya juga dari UPTD SMP Negeri 3 Fatuli Barat. Oke baik, jadi langsung saja kita akan masuk dalam pasca observasi siang ini. Selamat siang Pak Koce, apa kabar? Siang Ibu, puji Tuhan. Ya baik, Sehat. ya sehat ya Pak Koce ya. Oke baik, jadi Pak Koce
Polce, terima kasih banyak karena kemarin Pak Polce sudah sangat luar biasa, saya sudah mengapresiasi itu. Terima kasih. Ya, jadi Pak Polce kemarin sudah melakukan observasi bersama dengan saya, Iya. ya di kelas ya. Siap, Nah, siap. begini Pak Polce, jadi tujuan hari ini kita ada di pertemuan ini yaitu saya ingin menjelaskan kepada Pak Polce tentang hal-hal yang sudah Pak Polce lakukan saat observasi, di mana ada beberapa hal yang akan kita bahas. Tentunya Pak Kapolri sudah siap? Siap, Oke. sangat siap. Oke, baik. Nah, begini Pak Polce, kemarin saat Pak Polce observasi itu saya ingin bertanya sedikit, kira-kira bagaimana perasaan Pak Polce saat melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Ya, so far menyenangkan, terus agak sedikit bagus sih bisa berhadapan dengan orang lain, terus agak sedikit nervous, gugup sedikit sih. Kira-kira kenapa sampai Pak Polce merasa nervous atau gugup? Mungkin karena dipantau dari belakang, kan kebiasaan sebelumnya tidak pernah dipantau waktu mengajarkan, jadi ketika ada yang memantau jadi agak sedikit gugup. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Oke, berarti perasaan Pak Polce itu menyenangkan tapi sedikit gugup karena ada Iya, yang pantau ya. iya, betul. Seperti ya kemarin ya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau begitu Pak Polce, Pak Polce bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas kemarin, misalnya apakah yang sudah kita sepakati, apa Polce rencanakan itu apakah berjalan dengan baik? Seperti tujuan pembelajaran disampaikan atau tidak, atau apa? Coba Pak Polce ceritakan. Kan tujuan pembelajaran kemarin memang sempat disampaikan, Iya. dari mulai peserta didik mampu menyapa orang lain, yang kemarin berkaitan dengan materi greetings, terus peserta didik juga mampu memperkenalkan dirinya sendiri dan memperkenalkan rekan di sebelahnya begitu. Jadi ya kalau untuk tujuan pembelajaran kemarin memang disampaikan. Terus mungkin ada beberapa hal yang tidak sempat atau lupa kemarin mungkin ya. Iya. Iya. Oke, saya juga ada catat ya. Oh, iya, Jadi iya, kemarin iya. itu Pak Polce juga sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang baik. Iya. Ada 2 kan tujuan pembelajaran yang Pak Polce capai. Ada kan? tiga, ada ya. Ya, tapi yang mungkin yang kemarin itu yang saya lihat mungkin ada 2 saja tujuan yang terlaksana ya Pak Polce. Oh, jadi mungkin Iya. satunya itu lupa. Iya. Mungkin hanya itu Mungkin satu ya. yang lupa ya. Jadi waktu itu cuma greetings dan introduction kalau tidak salah ya Pak Polce, Iya, seperti iya. itu. Karena saya juga ada catat di sini. Oh iya betul. Iya. Nah, kemarin itu waktu rencananya Pak Polce juga mengatakan ada area pengembangan yang hendak Pak Polce capai gitu. Apakah area pengembangan itu sudah tercapai Pak Polce? Nah, kayaknya kemarin waktu observasi itu kayaknya belum, karena mungkin pada saat pra observasi saya pikirnya area pengembangan di sini adalah skill yang ingin dicapai siswa. Ternyata dikasih di situ. Iya, berarti belum. Iya, Ibu. iya. Baik. Jadi kalau kemarin itu Pak Polce area pengembangan itu mungkin Pak Polce saya catat juga di sini bahwa reading dan speaking. Iya, Bagaimana betul. anak-anak bisa melakukan atau melaksanakan reading, speaking dengan Iya, baik ya. Iya. betul. Oke, baik. Nah, juga strategi yang Pak Polce persiapkan itu waktu observasi kemarin itu juga sempat saya catat di sini ada diferensiasi KSE. Iya, itu sudah dijalankan Iya, dengan baik. iya, ya. saya juga mencatat itu ada beberapa langkah yang Pak Polce buat bagaimana Pak Polce menyapa anak-anak dengan hal-hal menanyakan keadaan mereka Iya. itu dalam KSE. Dan juga di situ ada budaya positif bagaimana Pak Polce juga Mengapresiasi Iya. kerja siswa ya. itu lumayan ya Pak Polce ya. Iya. Jadi untuk area pengembangan dan strategi yang Pak Polce persiapkan juga ya masih agak kurang sedikit. Iya, Tapi, iya. ya. Nah, Pak Polce di sini kira-kira selama observasi kemarin apakah ada hambatan yang Pak Polce alami atau kesulitan gitu? Kalau hambatan itu pasti ada dari saya sendiri, terus dari siswa-siswanya juga. Kalau dari saya sendiri kemarin mungkin kurang persiapan untuk
media-media pembelajaran seperti waktu masuk kelas itu baru mulai di setting itu LCD-nya itu, jadi mungkin agak sedikit makan waktu di situ. Terus yang kedua, kalau dari siswanya itu saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, jadi kayak kesannya secara dipaksa siswa untuk menyampaikan pendapat, bukan dari kemauan mereka sendiri begitu ya. Ya, jadi itu Terus ada manajemen waktu dari siswanya juga waktu mengerjakan LKPD tidak sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan, jadi agak sedikit molor begitu. iya. Iya. Jadi mungkin di situ ada kurangnya kesiapan dari Iya, diri sendiri, betul. lalu Dari waktu yang waktu kurang yang diatur sudah dengan ya baik. manajemen waktu lah ya. Ya. Oke, kalau begitu mungkin apakah ada solusi yang akan Pak Polce lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan Kalau itu? solusi dari masalah tersebut tadi, kalau misalnya LCD itu nanti mungkin sebelum mulai pelajaran itu sudah disetting, jadi sehingga waktu pelaksanaan kegiatan intinya itu tidak mengganggu begitu. Jadi waktunya tidak terpotong untuk melakukan persiapan itu ya. Bagaimana dengan memanage waktunya nanti? Kalau siswanya itu nanti kita kasih batasan waktu yang dipertegas lagi lah. Iya begitu. Seperti itu. Sehingga jangan terlalu molor. Nah, kira-kira dalam solusi-solusi itu, kira-kira aktivitas pengembangan apa dari tadi Pak Polce sebutkan solusi nih. Nah, kira-kira adakah aktivitas pengembangan yang akan Pak Polce lakukan gitu? Misalkan Nanti, Pak Polce, bagaimana sih? Mungkin di sini saya sedikit beritahu mungkin pengembangan apa yang akan Pak Polce lakukan? Misalkan dalam mengurangi waktu, meminimalisir waktu atau manajemen waktu begitu. Nah, apakah hanya dengan sebatas anak-anak lebih diatur atau ada hal lain yang mungkin Pak Polce bisa lakukan? Contoh nih misalnya melihat hal-hal di luar daripada kelas gitu misalnya, atau memperbarui pengetahuan kita dengan menonton apa gitu untuk lebih melatih pengembangannya tentang manajemen waktu seperti itu. Misalnya Pak Polce melihat menonton di PNM seperti itu, bagaimana mereka mengatur waktu dengan baik, modul-modul seperti itu. Ya. jadi nanti bisa lah dievaluasi Iya, seperti itu. iya seperti itu. Dicari-cari referensi sumber-sumber lain. Iya. Iya begitu. Oke, baik ya Pak Polce ya. Iya. Dan di sini juga tujuan yang kalau misalkan Pak Polce juga buat seperti itu nih, berarti tujuan yang hendak dicapai kan dari tadi masalahnya waktu, berarti tujuan yang hendak dicapai yaitu supaya waktunya lebih efektif ya, lagi. efektif, Ya. ya. Lalu kira-kira kapan Pak Polce akan melakukan itu nanti? Mungkin nanti minggu depan ya, Ya, Pak biar Polce akan- sesuai jadwal di kelas. Iya, dan juga tujuan Iya. pembelajaran ada beberapa juga catatan Pak Polce mungkin nanti kalau memang tujuan pembelajaran tidak tercapai, berarti Pak Polce bisa melihat kembali waktu dan juga hal-hal yang belum terlaksana itu mungkin Pak Polce bisa mungkin kalau menurut saya di tujuan pembelajaran itu lebih kecil begitu bisa. Oh iya, betul. Oke, dan juga ada beberapa catatan di sini dari saya selama kemarin observasi itu. Mungkin ada, karena Pak Polce ini kan guru bahasa Inggris kan? Iya. Ya, jadi yang English class mungkin sedikit catatan dari saya. Kalau saat anak-anak mungkin Pak Polce menyuruh mereka untuk berdoa kan, Polce langsung menyuruh anak-anak nih, coba Pak Polce berikan kebebasan mereka. Oh iya. Lalu juga diajar mereka untuk berdoa pakai bahasa Inggris. Oh gitu. iya. Iya. Ini hanya kan mungkin perdana, jadi mereka bahasa Inggris di SMP kelas 7 itu baru, jadi kayak masih belum terlalu ini. Oh iya, berarti Di kayak SD sebelumnya belum pernah dapat, jadi kayak nanti bisa diusahakan. iya, jadi seperti jadi karena anak-anak di SD belum pernah terbiasa Iya, dengan bahasa belum Inggris. terbiasa, belum ada pelajaran bahasa Inggris di SD, jadi Iya. Jadi berarti itu usaha yang harus Pak Polce iya, buat dengan nanti bahan evaluasi itu Iya. ya. Iya. Bagus ya Pak Polce. Ya, Iya, jadi
Pak Polce juga sudah di sini menjelaskan solusi, lalu apa yang akan Pak Polce lakukan ke depan dalam mengurangi hambatan-hambatan itu dengan solusi-solusi yang sudah diberikan, itu luar biasa ya Pak Polce. Terima kasih. Dan juga feedback yang saya berikan juga nanti Pak Polce akan continue Nanti akan saya lakukan. di perbicaraan kita hari ini. Dan Oke, terima kasih banyak Pak Polce untuk sama-sama, waktunya. Ibu. Ya, kita Ya. sudah ada dari praobservasi, kita juga sudah observasi bersama dan juga di pasca observasi ini. Ya, semoga kegiatan yang sudah kita lakukan ini dapat bermanfaat ya Iya. untuk kita semua. Ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ya, Polce untuk sama-sama, kerjasamanya. Ibu. Pak Polce sudah mau bersamai saya selama beberapa hari ini dalam kegiatan ini. Ya. Terima kasih Pak Polce. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Polce. Oke, sama-sama Ibu. Oke, demikian pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.